Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ketiga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Bacaan singkat ini menceritakan rangkuman awal mula karya Yesus dan panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Sebelum perikop ini, Yesus diceritakan oleh Markus pergi menyingkir ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari sebelum menjalankan tugas perutusannya. Yesus terlebih dahulu mempersiapkan batin. Di sana dia digodai oleh setan dan Yesus keluar sebagai pemenangnya. Yesus telah mengalahkan godaan-godaan dari setan. Maka dia sekarang tampil sebagai pewarta kabar gembira. Oleh Markus, apa yang dilakukan oleh Yesus atau apa yang disampaikan oleh Yesus hanya diungkapkan dalam 2 kalimat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Menurut Markus, dalam 2 kalimat itulah Yesus mewartakan kabar gembira. Itulah misi yang dijalani oleh Yesus. Dia datang untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin lalu kita bertanya, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah kerajaan milik Allah. Allah sebagai yang mempunyai kerajaan itu. Dia yang memimpin, dia yang berkuasa, dia yang membuat aturan dan undang-undang. Dengan kata lain, kalau Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, berarti orang yang mendengarkan pewartaan diminta untuk bersiap-siap bahwa Allah akan datang untuk mengatur hidup kita. Allah akan datang untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Allah akan datang untuk menjadi pemimpin bagi kita. Tentu saja kita yang menyediakan diri untuk dibimbing olehnya. Yesus juga mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita diminta untuk bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena supaya kita dapat dibimbing oleh Allah, supaya kita dapat dikuasai oleh kerajaan Allah, kita harus berani lebih dahulu melepaskan pandangan-pandangan kita, keyakinan-keyakinan pribadi kita. Apa yang selama ini kita pegang teguh sebagai suatu jimat atau sebagai sebuah mantra untuk diri kita, yang seolah-olah itu menjadi sumber kekuatan pribadi kita.
Sekarang kita diminta untuk melepaskannya. Dengan melepaskan pandangan pribadi, keyakinan pribadi, kita kemudian akan dibimbing oleh pandangan baru, aturan yang baru, cara hidup yang baru. Pandangan dan cara hidup baru ini ditawarkan kepada kita oleh Yesus. Dia mewartakan Injil Allah, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah itu apa? Yaitu tadi, bahwa Allah mau, siap untuk menuntun kita, membimbing kita menjadi manusia-manusia yang baru, pribadi-pribadi yang baru. Kita akan memasuki masa perjanjian baru di mana Yesus yang akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Maka Yesus pun kemudian pergi menemui orang-orang yang dia panggil untuk mengikuti dia. Mereka ini para nelayan, orang-orang yang sedang sibuk bekerja di pantai danau menangkap ikan. Mereka bukan orang-orang miskin. Mereka orang-orang yang memang punya bisnis perikanan. Bahkan dikatakan di situ anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka pergi meninggalkan bapaknya dan orang-orang upahannya. Jadi memang Zebedeus mempunyai bisnis perikanan dan anak-anaknya bekerja bersama ayahnya. Nah, mereka-mereka ini bukan pengangguran. Mereka-mereka ini orang-orang yang sibuk, tapi mereka dipanggil oleh Yesus untuk apa? Menjala manusia, mendekatkan orang kepada Allah. Menjala manusia jelas bukan dalam arti memasang jaring di tengah jalan. Menjala manusia di sini maksudnya adalah menuntun orang-orang untuk dekat kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang diwartakan oleh Yesus, yaitu Allah yang ingin menuntun hidup kita, Allah yang ingin memperbarui hidup kita. Itulah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, yang ingin sibuk dengan kita manusia. Allah yang ingin hadir di tengah-tengah kita. Apakah kita siap untuk menerima campur tangan Allah dalam hidup kita? Marilah kita membuka hati kepadanya. Amin.